seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang budidaya maggot BSV dalam skala kecil, sedang, dan skala besar. Sebelum saya memaparkan materi, baik, perkenalkan, nama saya Nurliana dengan NIM A032332 dari kelas Agroekoteknologi B. Baik, sebelum membahas tentang budidaya maggot, yang pertama yaitu pengertian maggot BSF. Maggot BSF atau Black Soldier Fly adalah larva dari lalat Hermetia filucens yang digunakan sebagai bahan pakan ternak dan untuk menguraikan limbah organik. Mereka kaya protein, ramah lingkungan, dan memiliki siklus hidup cepat. Maggot BSF dibagi menjadi 3, yaitu skala kecil, sedang, dan skala besar. Yang pertama yaitu maggot skala kecil. Maggot skala kecil merujuk pada budidaya larva Black Soldier Fly di tingkat rumah tangga atau usaha kecil. Tujuan dari budidaya ini adalah untuk menghasilkan pakan ternak dan mengelola limbah organik secara efisien. Praktik ini sering dilakukan dengan menggunakan wadah sederhana dan limbah organik sebagai pakan, sehingga cocok untuk peternakan kecil atau individu yang ingin mengurangi sampah dan meningkatkan sumber pakan. Selanjutnya yaitu proses budidaya maggot skala kecil. Ada beberapa proses, yaitu yang pertama persiapan wadah. Siapkan kontainer seperti ember atau kotak plastik dengan ventilasi yang baik. Yang kedua, pengumpulan bahan pakan. Kumpulkan limbah organik seperti sisa sayuran, buah, dan limbah dapur. Yang ketiga, pemasangan media. Tambahkan bahan pakan ke dalam wadah budidaya. Pastikan cukup untuk larva. Yang keempat, ada penebaran telur atau larva. Dapatkan telur atau larva BSF dan sebarkan di atas media pakan. Yang kelima, ada perawatan dan pemeliharaan. Jaga kelembapan media dengan menyemprotkan air secara berkala dan aduk media. Yang keenam, ada panen. Panen maggot setelah 7-14 hari saat larva mencapai ukuran optimal. 7. Pengolahan sisa. Gunakan sisa media pakan sebagai pupuk organik. Materi selanjutnya yaitu maggot skala sedang. Maggot skala sedang adalah budidaya larva Black Soldier Fly yang dilakukan dalam kapasitas menengah, bertujuan untuk menghasilkan pakan ternak dan mengolah limbah organik secara lebih terorganisir dan efisien dibandingkan skala kecil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri skala sedang. Di antaranya yaitu fasilitas terstruktur, menggunakan ruang atau bangunan khusus untuk budidaya, proses yang sistematis, memiliki prosedur yang jelas untuk pengumpulan, perawatan, dan panen maggot. Selanjutnya, penggunaan teknologi, memanfaatkan alat atau teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi, seperti sistem ventilasi dan pengendalian kelembapan. Selanjutnya, produksi yang lebih tinggi, mampu menghasilkan jumlah maggot yang lebih besar sehingga dapat memenuhi permintaan pakan ternak yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu proses budidaya maggot skala sedang. Ada beberapa proses budidaya maggot skala sedang, diantaranya yaitu persiapan fasilitas. Siapkan ruang budidaya yang terstruktur seperti wadah besar atau bangunan dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Selanjutnya, pengumpulan bahan pakan.
mengumpulkan limbah organik yang lebih beragam, seperti sisa makanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya. Selanjutnya yaitu pembuatan media. Campur limbah organik dengan air untuk menciptakan media pakan yang optimal. Pastikan kelembapan terjaga. Penebaran telur atau larva. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Monitor kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Lakukan penyiraman dan pengadukan media secara berkala. Selanjutnya, proses pengendalian hama dan penyakit. Lakukan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi dan mengendalikan hama atau penyakit yang mungkin muncul. Selanjutnya, proses panen. Panen maggot setelah 7-14 hari ketika larva mencapai ukuran yang diinginkan. Pisahkan larva dari media pakan. Proses yang terakhir yaitu pengolahan sisa. Olah sisa media pakan menjadi pupuk organik atau untuk keperluan lain. Dan riset evaluasi. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, di mana materi itu adalah skala besar. Maggot skala besar adalah budidaya larva black soldier fly yang dilakukan secara komersial dengan kapasitas tinggi, menggunakan fasilitas industri untuk memproduksi pakan ternak dan mengolah limbah organik dengan jumlah besar. Selanjutnya, ciri-ciri skala besar, di antaranya yaitu fasilitas industri, menggunakan gedung atau pabrik khusus dengan desain yang efisien untuk budidaya, produksi massal, mampu memproduksi larva dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. Otomatisasi, memanfaatkan teknologi otomatisasi dalam proses pengumpulan, perawatan, dan panen. Selanjutnya itu proses ciri-ciri di antaranya lainnya ada sistem manajemen. Memiliki sistem manajemen yang terorganisir untuk pengendalian kualitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu penggunaan limbah secara optimal, mengolah berbagai jenis limbah organik secara efektif. Selanjutnya yaitu proses budidaya maggot skala besar. Ada beberapa proses budidaya maggot skala besar, di antaranya yaitu yang pertama, desain fasilitas. Bangun pabrik atau ruang budidaya besar dengan sistem ventilasi, pencahayaan, dan suhu yang terkontrol. Yang kedua, pengumpulan bahan pakan. Kumpulkan limbah organik dalam jumlah besar dari sumber yang beragam, seperti industri makanan, pertanian, dan pasar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengolahan media pakan. Olah limbah organik untuk menciptakan media pakan yang ideal dengan mempertimbangkan kelembapan dan nutrisi. Proses selanjutnya yaitu penebaran telur atau larva. Selanjutnya juga yaitu ada pemeliharaan. Monitor kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Lakukan penyiraman dan pengadukan medium kias secara berkala. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Lakukan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi dan pengendalian hama atau penyakit yang mungkin muncul. Selanjutnya yaitu panen, sama seperti dengan skala sedang dan skala kecil. Panen maggot skala besar juga ada mulai dari 7-14 hari ketika larva mencapai ukuran yang diinginkan. Pisahkan larva dari media pakan. Selanjutnya itu pengolahan sisa. Olah sisa media pakan menjadi pupuk organik atau untuk keperluan lain. Dan yang terakhir yaitu riset dan evaluasi. Lakukan evaluasi terhadap proses budidaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di masa depan. Pull your panties down from under